wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Permata Putri dengan NIM 2400005025 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik pertemuan ke-7, yaitu membuat mind mapping dan video penjelasannya. Materinya tentang dimensi perkembangan peserta didik. Nah, di sini ada bab 1 sampai 4. Yang pertama ada bab 1. Mind mappingnya ada di sini. Nah, bab 1 itu ada hakikat perkembangan peserta didik. Istilah perkembangan dalam psikologi merupakan konsep yang cukup kompleks karena di dalamnya terkandung banyak dimensi. Tidak hanya mengenai perkembangan saja, tetapi juga mengenai pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Istilah pertumbuhan dan perkembangan berbeda dan sebagian orang menggunakannya secara bergantian, tetapi keduanya tidak berdiri sendiri. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang ditunjukkan dengan meningkatnya ukuran dan struktur. Yang kedua ada perkembangan sebagai perubahan jangka panjang dalam pertumbuhan yang mencakup emosional, kognitif, sosial, dan fisik motorik seseorang. Terus ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan secara progresif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Yang ketiga, hilangnya ciri lama. Yang keempat, mendapatkan ciri baru. Selanjutnya, pada masa perkembangan permulaan ini adalah pemberian asupan gizi melalui ASI atau air susu ibu selama 2 tahun. Al-Quran menyampaikan sebagai berikut. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 233. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan mencakup proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Yang kedua, ada tahun-tahun permulaan atau perkembangan awal, merupakan masa kritis. Yang ketiga, perkembangan individu bersifat holistik. Yang keempat, perkembangan dibantu oleh stimulasi atau rangsangan. Yang kelima, perkembangan merupakan hasil kematangan atau kemasakan atau maturation dan belajar. Yang keenam, ada perbedaan individual dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketujuh, perkembangan dipengaruhi oleh budaya. Dan yang kedelapan, setiap tahap perkembangan mempunyai tugas-tugas perkembangan. Nah, selanjutnya ada bab kedua, yaitu tentang periode dan tugas perkembangan. Mind mappingnya ada di sini. Periode kehidupan manusia. Yang pertama ada alam roh. Alam roh adalah suatu tempat saat seluruh manusia masih dalam keadaan suci dan roh itu belum ditiupkan ke dalam jasad manusia. Yang kedua ada alam arham atau rahim, merupakan masa perpindahan sejak pertama dalam tulang sulbi para ayah dan rahim para ibu sebelum dilahirkan. Nah, ini ada Quran Surat Al-Imran ayat 6 yang berbunyi, Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' La ilaha illa huwal azizul hakim.
Hakim, yang artinya dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ketiga ada alam dunia, merupakan masa kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada alam barzakh, adalah suatu dunia lain yang dimasuki seseorang setelah meninggal dunia dengan kurun waktu atau periode di antara saat kematian di dunia dan saat pembangkitan. Yang terakhir ada alam akhirat. Alam akhirat disebut juga alam baqo, yang diawali dengan adanya hari kiamat dan manusia akan hidup kekal abadi di dalamnya. Periode perkembangan manusia dalam pandangan psikologi. Nah, pertama ada periode anak. Pada periode anak terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu prenatal, bayi, awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak. Yang kedua ada periode remaja. Secara psikologi sosial, pertumbuhan pada remaja dibagi dalam 3 tahap, yaitu early, middle, dan late adolescent. Yang ketiga ada periode dewasa. Masa dewasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa dewasa awal atau masa dewasa dini, young adult. Yang kedua masa dewasa muda atau middle adulthood. Yang ketiga ada masa dewasa lanjut atau masa tua, older adult. Selanjutnya ada periode perkembangan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada periode dalam kandungan atau marhatul hamli. Yang kedua ada periode pre-akil balik awal 0 sampai 10 tahun. Yang ketiga periode pra-akil balik akhir 10 sampai 14 tahun. Yang terakhir ada periode akil balik 15 tahun. Setiap periode perkembangan memiliki tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan sesuai dengan tahapannya, seperti penguasaan keterampilan, sikap, dan pola-pola tindakan tertentu. Bila individu berhasil melaksanakan tugas-tugas perkembangan, maka dia akan merasakan kebahagiaan dan lebih mudah dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya. Tetapi bila individu gagal dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan pada suatu fase perkembangan, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan, penolakan masyarakat terhadap dirinya, serta timbulnya kesulitan dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Nah, selanjutnya bab ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Mappingnya ada di sini. Perkembangan peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa setiap individu dalam perkembangannya mengalami perbedaan baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan ini telah digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Nah, selanjutnya terdapat 3 aliran pendidikan yang mencoba menyoroti dari sisi faktor yang memengaruhi adanya perbedaan tersebut.
yaitu yang pertama ada aliran nativisme, aliran yang beranggapan bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor bawaan atau sejak lahir. Yang kedua, aliran empirisme, disebut juga teori tabula rasa dan environmentalisme. Aliran yang beranggapan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh lingkungannya. Yang ketiga ada aliran konvergensi, disebut juga teori interaksionalisme, aliran yang beranggapan bahwa perkembangan individu merupakan hasil perpaduan atau interaksi antara faktor bawaan dengan faktor lingkungan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor bawaan dan lingkungan telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisalihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'a'a." Yang artinya, tidak ada satupun anak yang lahir di muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tua hanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti seekor hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat, apakah kamu merasakan adanya cacat padanya? Lingkungan keluarga memiliki peran besar dalam menumbuhkan potensi atau fitrah anak karena keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Sedangkan pendidikan formal dan lingkungan sosial sifatnya sebagai pendukung bagi berkembangnya fitrah anak, akan tetapi ketiganya bersinergi dalam menumbuhkan fitrah anak. Nah, selanjutnya ada bab 4 mind mappingnya ini. Peran orang tua dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak. Ayat 9 Al-Quran Surat An-Nisa menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab membesarkan anaknya sendiri. Nah, ayatnya, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, selanjutnya ada peran orang tua dalam setiap periode perkembangan. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak karena secara psikologis figur dari orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku dan pola berpikir dari seorang anak. Dalam Islam, membentuk kualitas tumbuh kembang anak dilakukan sejak pemilihan jodoh atau pasangan hidup, kemudian pernikahan, kehamilan, dan setelah melahirkan. Nah, yang pertama ada periode pemilihan jodoh. Islam dengan syariatnya yang tinggi dan universal telah meletakkan kaidah, hukum, dan adab bagi seorang laki-laki yang hendak melamar maupun wanita yang dilamar, antara lain memilih pasangan berdasarkan pondasi agama, memilih pasangan berdasarkan keturunan, dan
kemuliaan. Yang ketiga, memilih orang yang jauh dari hubungan kekerabatan. Yang keempat, memilih pasangan lebih mengutamakan yang gadis. Yang terakhir, lebih mengutamakan menikah dengan wanita subur. Yang selanjutnya ada periode pernikahan. Nikah menurut arti sebenarnya berarti setubuh atau bahda'a, dan menurut arti kiasannya majas berarti akad. Akad itu dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Menurut syariat Islam, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan, yaitu 2 orang calon mempelai, wali, ijab kabul, 2 orang saksi, dan mahar. Selanjutnya ada periode kehamilan. Periode kehamilan terjadi setelah adanya pertemuan antara sel telur dan ovum dan berlangsung kurang lebih 9 bulan 10 hari. Periode ini merupakan fase yang sangat penting bagi proses pembentukan kepribadian manusia berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi para ayah dan bunda senantiasa memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang soleh. Yang terakhir ada periode pasca melahirkan. Periode pasca melahirkan ini merupakan kelanjutan dari periode mengandung. Di awal periode kehidupan ketika lahir ke dunia, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, anak perlu memperoleh perhatian maksimal karena pada usia ini secara fisik maupun psikologis belum berdaya. Nah, selanjutnya ada pola asuh orang tua. Dalam pengasuhan anak ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh orang tua, yaitu mengembangkan fitrah anak, mengembangkan potensi anak, dan memberi arahan yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.